Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman, yaitu tentang cara install Windows di laptop Acer ya. Cara ini bisa untuk laptop apapun, Asus, Lenovo, HP ataupun laptop-laptop lainnya ya. Lalu install ulang ini pun kita akan menghapus semua data yang ada di laptopnya, baik itu data C, data D, data E, pokoknya semua data aplikasi akan hilang. Kita akan papas bersih ya pokoknya. Karena ini yang punya laptopnya pengen laptopnya seperti baru lagi. Oke lah teman-teman, kita lanjut. Dan oke, di sini saya akan installnya menggunakan flash disk yang bermerek Verbatim ya teman-teman ya. Namun nanti akan saya kasih tahu juga untuk teman-teman, siapa tahu teman-teman laptopnya bukan Acer gitu ya, atau Asus atau Lenovo atau HP atau Toshiba ya, maka nanti akan saya kasih tahu tombol BIOS agar masuk BIOS, sehingga kita bisa setting bootnya agar bootingnya ke USB flash disk installer yang kita colokkan ya. Jadi untuk cara masuk BIOSnya saya akan tuliskan seperti ini teman-teman ya. Untuk laptop Acer, masuk BIOSnya itu menggunakan F2, Asus F2, Lenovo F2 atau FN F2, Toshiba F2, HP F10, merek lain-lain atau komputer F2 atau tombol delete. Ya, itu cara masuk BIOS agar kita bisa menyeting settingan booting agar bootingnya ke flash disk. Oke, langsung kita praktekkan. Berhubung ini laptopnya Acer, jadi masuk BIOSnya itu menggunakan F2 ya. Di BIOS itu kita menggunakan keyboard teman-teman, arah kiri, kanan, atas, bawah, pilihnya enter. Kalau kembalinya pakai escape, ESC ya, kayak gitu. Oke, langsung kita praktekin ya. Colokan dulu flash disk installernya, lalu kita hidupkan si laptopnya. Kita harus cepat-cepat ya, ketika ditekan tombol power langsung tekan-tekan tombol BIOSnya seperti ini, nanti dia akan masuk BIOS. Nah, untuk tampilan BIOS laptop Acer itu seperti ini. Untuk Asus itu harus tekan tombol F7 dulu. Nah, kita menggunakan tombol ya, tombol keyboard. Nah, kita arahkan ke bagian menu boot, lalu kita USB Verbatim yang kita colokan, kita ke ataskan menggunakan tombol F6 agar urutan bootingnya menjadi ke atas. Atas itu dia yang diproses booting yang pertama. Jika kalau sudah, silakan tekan F10 untuk menyimpan lalu enter. Ketika di enter dia akan bukan mati ya, dia restart dan dia akan booting ke USB flash disk. Nah, kalau misalkan kedip-kedip kayak gini lama, nggak apa-apa, ditunggu aja. Kadang ada yang lama kedip-kedip ini, ada yang 2 menit, ada yang 1 menit ya. Nah, ini saja saya percepat kedip-kedipnya padahal lama tadi. Oke, ditunggu saja teman-teman, nanti seperti biasa ya, dia akan muncul tampilan awal ya, install Windows. Nah, di tampilan ini tinggal di next saja. Saya gelapin dulu ya agar tidak serap dan silau. Nah, klik install now, ditunggu sebentar, ditunggu beberapa saat ya. Agak lama ini loadingnya ya teman-teman ya. Nah, di sini disuruh masukin product key. Kita pilih I don't have a product key ya teman-teman ya. Pilih yang bawah. Teman-teman jangan khawatir. Kalau Windowsnya original, dia akan otomatis mengikuti jadi original pula nantinya. Kalau bawaannya nggak ori ya jadinya juga nggak ori juga ya. Nah, selanjutnya kita setuju aja, lalu next lagi, lalu kita pilih custom yang bawah. Nah, di sini kita akan menghapus semua data atau semua partisi ya. Klik delete satu persatu. Jadi kita akan bersihkan semua data yang ada di laptop, yang ada di harddisk ya. Kita delete semua. Nah, ketika ini juga delete ya. Ketika sudah ada satu partisi seperti ini ya, sudah bergabung semuanya, kita klik new ya agar membuat partisi baru, lalu klik F5 seperti itu. Nah, seperti ini. Ketika sudah gini tinggal di next saja, maka proses install sedang berlangsung seperti ini. Nah,
Jadi tinggal ditunggu saja sampai 100%. Prosesnya agak lama ya. Kalau laptop yang masih pakai harddisk itu kurang lebih 15 sampai 20 menitan lah. Kalau misalkan laptopnya udah pakai SSD, itu install ulang itu paling 5 menit, paling lama itu 10 menit. Kayak gitu teman-teman ya, tergantung laptopnya juga. Tapi untuk di video ini saya potong-potong videonya ya, agar tidak terlalu lama nunggunya ya. Kayak gitu, udah garetek bujur. Aduh liar. Nah, ini sudah selesai 100%. Nanti tak lama dia akan restart sendiri ya. Nah, di sini sering banyak ada kendala ketika laptopnya restart. Dia ada yang balik lagi ke menu install, ada yang langsung masuk booting ke harddisk. Kalau misalkan setelah restart ini dia masuk lagi ke menu install, teman-teman flashdisknya harus cabut ya, harus cabut dan laptopnya di restart lagi. Nanti dia akan bootingnya ke harddisk. Nah, ditunggu saja, ini lagi proses booting ya. Ini saya percepat juga videonya teman-teman karena lambat banget. Nah, kayaknya ini pindah bootingnya ke flashdisk lagi teman-teman ya. Kayak gini kendalanya. Sengaja saya videokan juga ya, karena takutnya teman-teman juga mengalami hal yang sama. Jadi karena si flashdisknya belum dicopot, dia masuknya ke menu install lagi. Khawatirnya teman-teman ngulang lagi kayak gitu kan, capek, kasihan ya. Lagi ngejar waktu, lagi pusing ya, lagi laptopnya digunain, perlu digunain kayak gitu. Nah, ini jangan diinstal lagi ya, tapi teman-teman silahkan exit ya, lalu klik OK. Setelah kursornya hilang, lalu cabut flashdisknya seperti ini. Si laptop pun akan restart sendiri dan akan booting ke harddisk. Loh, kok flashdisknya dicabut mas? Kan tadi udah kita install sampai 100%, berarti si Windowsnya udah ada di harddisk teman-teman. Jadi si flashdisknya sudah tidak kita perlukan lagi ya, seperti itu. Atau misalkan teman-teman misalkan belum paham atau masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar ya. Kalau saya sempat, saya pasti balas teman-teman, pasti saya balas ya, karena saya tahu juga lah kalau misalkan nggak paham di bidangnya, terus kita nggak ada yang buat nanya gitu, bingung, kesel sendiri, terus resah ya, makanya nanya aja, insya Allah saya balas lah teman-teman ya. Nah, ini perlu diketahui, di bagian getting ready ini ada yang lama banget teman-teman, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tergantung di kesehatan harddisknya. Tapi di video sih terlihat cepet karena saya potong-potong. Saya potong-potong durasinya teman-teman, aslinya saya nunggunya lama banget kayak gitu. Oke, ditunggu saja teman-teman ya, nanti tak lama dia akan masuk tampilan biru seperti ini. Langsung next aja, pilih United ya. Lalu ketika muncul tampilan ini, pilih US aja, lalu skip, lalu disuruh masukin internet. Kita jangan konekkan internet dulu ya, I don't have internet, klik I don't have internet. Kalau connect internet dulu ribet nantinya teman-teman, harus masuk akun. Nah, untuk nama bebas ya, mau nama saya sendiri, asal jangan nama dukun santet aja. Jelek ya. Nah, ini saya kasih nama user karena emang laptop orang gitu ya. Untuk passwordnya bisa nanti saja, langsung next saja teman-teman. Nah, mudah ya. Lalu di sini pilih accept. Nah, ini bebas not now atau accept juga nggak apa-apa. Setelah ini kita klik, nggak perlu klik ya. Jadi di proses ini kita tinggal nunggu saja. Si laptopnya lagi loading. Oh iya teman-teman, saya ada yang lupa. Aduh, kita harus ngopi dulu.
Saya lagi ngopi teman-teman ya. Kalau lagi ngonten gini ngomong sendiri, paling teman saya itu ngopi ngudud. Aduh ya, teman-teman mah udah pada tidur, saya mah ini masih ngomong-ngomong sendiri ya, ngecebak sendiri kayak orang habis putus cinta, asik. Oke teman-teman, ditunggu saja, nanti tak lama dia akan masuk desktop sendiri ya. Atau misalkan nanti kan masuk desktop teman-teman masih bingung, apakah harus disetting dulu, apakah langsung bisa dipakai? Enggak ya teman-teman ya, jadi harus diinstal driver dulu. Untuk apa mas driver? Jadi untuk memfungsikan atau mensinkron antara software dan hardware. Dia saling keterkaitan ya teman-teman ya, hardware dan software itu saling membutuhkan. Jadi itulah driver yang menyambungkannya. Mas tahu cara download driver, install drivernya? Tahu ya, bertanya saja di kolom komentar, atau misalkan teman-teman mau mampir ke playlist, mampir aja playlist channelnya, sudah saya siapkan ya bagian masalah driver gitu. Ada di situ, saya sudah siapkan videonya. Atau misalkan sudah install driver, teman-teman mau setting Windows agar ringan, agar tidak terlalu lemot gitu, ada ya, boleh bertanya, mas videonya yang mana gitu, agar laptopnya atau apa, videonya yang mana setting Windows awal kayak gitu biar laptopnya ringan. Atau misalkan mau cari langsung di playlist, boleh ya, bagian playlist judulnya saran dan info. Nah ini Almustir sudah bisa masuk desktop teman-teman. Tampilan awal setelah install ulang seperti ini, jadi kosong, aplikasi belum ada, tampilan layar masih gede-gede ya, belum diinstal driver VGA kayak gitu. Tanpa driver VGA laptop itu tidak bisa redup, tidak bisa terang ya, maka driver itu penting sekali. Nah ini datanya hilang semua teman-teman karena tadi kita delete ya, maka yang tersisa adalah data partisi C, datanya udah hilang semua. Lalu untuk teman-teman yang mau ngebagi partisi C nya agar ada D atau E, boleh bertanya juga di kolom komentar, nanti saya kirim link seperti itu teman-teman ya. Nah pembahasannya agak lama ya, karena saya tuh gitu, mending lama yang penting paham kayak gitu, daripada cepet-cepet nanti kebingungan terus ada yang kelewat terus error. Nah itu yang saya khawatirkan ya. Oke lah teman-teman, terima kasih ya sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe channelnya ya. Nggak apa-apa nggak mau subscribe juga ya, sudah hadir pun, sudah mampir pun sudah terima kasih saya mah ya. Oke lah teman-teman, semoga selalu sehat dimanapun berada ya, tetap semangat, tetap ceria meskipun hati lagi sedih. Asik. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.